Oke, alhamdulillah. Aman, Mas Renato? Ini nyambung ya. Nyambung, nyambung. Ada kok suaranya sekarang. Komputer saya ngambek. Oh alah, tadi agak panik, tiba-tiba nggak ada. Sorry, sorry. It's okay, it's okay. Nah, nah ada. Mas Renato kelihatan nggak share screen-nya? Teman-teman kelihatan nggak Yes. share screen-nya? Aman kan? Oke, mungkin boleh eh, dari Mas Renato. Hmm, ya. Ya jadi perkenalkan ya, saya Renato. Eh, untuk gampangnya panggil Toto aja, nggak masalah. Eh, Sekarang saya sedang kerja. Tadinya kuliah, lanjut kerja di Prancis. Asli Indonesia. Eh, Hidup Persita Tangerang. Eh, Mungkin slide-nya bisa dimajukan ya. Oh, Halo, kok nggak? Saya boleh nanya nggak, Mas Renato? monggo ya. Sambil boleh tanya-tanya ya. Eh, berarti Mas asal mana tuh? Kalau boleh tahu. Saya asli Tangerang. Tangerang. Oh, waktu itu bisa ke waktu itu bisa ke Perancis. Itu tuh mulai dari apa ya? Mulai dari cita-cita umur berapa tuh sampai bisa kejadian? Uh, Jujur aja sih waktu itu dari uh, H-1 semester. Jadi Uh, agak ekspres ya. oke. Jadi ya waktu itu saya satu di Surabaya. Mhm. Jadi di semester ke-7 itu ada presentasi dari salah satu dosen saya tentang beasiswa salah satu beasiswa untuk kuliah di Prancis. Wih. Dan kebetulan waktu itu saya masih bimbang gitu ya, ini lulus saya mau kemana, apakah kerja, apakah lanjut S2. Kebetulan ada informasi baru, eh, jalur baru yang bisa saya tempuh, Mhm. katanya sih gratis gitu pendaftarannya. Jadi, oh menurut saya apa salahnya dicoba gitu. Wih. Dan ternyata nggak gratis, tapi akhirnya saya eh, jadi ke Perancis sampai sekarang. Tapi itu beasiswanya beneran nggak? Beneran kan ya? Oh ya, benar-benar. Benar. Saya di sini kuliah 2 tahun dan uang sekolahnya dibayarin dan dapat dana bantuan juga tiap bulannya. Ah, keren. Dapat uang saku. Dapat uang saku. Waktu itu bersaingnya lawan berapa orang, Mas? Uh, Soal jumlahnya saya kurang tahu karena seleksinya itu seleksi berkas saja. Mungkin ini uniknya juga ya. Jadi nggak ada tes eh, yang tatap muka, yang mungkin ada ujiannya, itu nggak ada sama sekali. Cuma tes berkas saja. Jadi kita ngadu rapot eh, selama kita S1 dan akhirnya begitu tahu hasilnya eh, ada 2 orang yang dapat. Ah, begitu. Uh, dua orang doang yang dapat. Berarti ya eh emang nggak susah apa? Cukup sulit ya. Hanya jadi Hmm, dua ya. orang dari entah berapa yang daftar.
Oke. Dan mungkin untuk tambahan juga, sayangnya beasiswa ini sekarang udah beasiswa yang saya dapat itu udah nggak lanjut ya. Oh, Salah terakhir itu sampai 3 atau 4 tahun di bawah saya, dan tadinya kuotanya 2 orang, hmm. lama-lama jadi 1 orang, dan akhirnya stop sama sekali. Wah. Nah, kalau boleh tahu ngambil apa Mas waktu itu di Prancis? Di Prancis ini saya ngambil aerospace engineering, jadi ya hitungannya Master of Science in Aerospace Engineering. Dan saya ngambil bidang minatnya ke embedded systems, lebih ke programming tapi pesawat gitu. Wah, yang di saya kurang tahu sih, kurang apa namanya? eh, nggak mendalami soal pesawatan ya. Coba ya ini sih apa namanya? Sedikit kebayang sih. Susah nggak Mas? Banyak banyak apa namanya? Mekanikalnya nggak? Atau lebih ribet di codingnya? Semester 1 saya mesti ngulang lagi ya, mekanikal, termodinamika itu. Yang S1 saya kan ngambil elektro, jadi udah jauh ya dari tekanan gitu. Udah lama nggak ketemu Pascal. Tapi S2 semester 1 mesti ngikutin lagi basicnya. Ah, oke. Agak-agak penderitaan itu ya ngulang lagi. Tapi untungnya setelah masuk bidang minat lebih ke programming, eh, udah nyaman saya. Oke, mantep. Emang iya sih, itu derita semua apa? Semua anak-anak teknik itu. Oke, by the way Mas, ininya apa namanya? Share screen-nya udah nge-slide, udah bisa di-slide. Nah, saya lihat. Ya, jadi sekarang saya di AK Technologies. Eh, Kalau mungkin ada yang di sini mungkin ada yang senang sama F1, eh, senang dengan Lewis Hamilton. Itu perusahaan saya merger dengan perusahaan lain jadi Akodis, dan itu salah satu sponsornya timnya Lewis Hamilton. Wow. Oke. Tapi sekarang saya di tim modeling. Jadi kalau kan kita mau membuat pesawat, kalau mau ngetes dengan pesawat yang sudah jadi kan mahal gitu ya, terutama kalau kecelakaan. Jadi di bagian engineering kita ada tim modeling. Untuk ngetes, kita nggak ngetes equipment aslinya, kita ngetes modelnya. Jadi ya di situ saya di tim, judulnya Indicating and Reporting System. Gampangnya itu kalau di kokpit pesawat kan banyak layar ya, ada alarm untuk pilot. Nah itu eh, sistem itulah yang eh, saya modelkan untuk dites. Oh, begitu. Halo, Tetes, halo. Oke. Nah, akhirnya ada suaranya. Alhamdulillah. Sorry, Alhamdulillah. sorry, sorry Oke. guys, mohon maaf banget. Nonton ini mah, Kak, aku bisa take over, sorry, dari sini. Boleh, Nggak boleh, apa-apa. boleh, boleh, boleh. Tadi sampai mana kita ngobrolnya, sorry, teman-teman. Tadi ini Tadi emang, ini sih apa namanya ngisi aja sih. ah, Mungkin boleh kayaknya lebih enak Mas Al deh yang share screen soalnya saya oh sambil ya, bantu record ini. Nggak oh, oke, sorry, 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 jadi sorry. kalau misalnya aku record nggak bakal muncul. Iya, ya, oke, Ah, sorry. Oke, ah, jadi sip.
Latihannya itu Alhamdulillah. tadi ya? Atau belum ya? Sorry banget. Boleh mungkin kita kenalan lagi. Oke, nggak nggak usah, jangan-jangan. Oke. Udah kali ya tadi ya. Udah. Toto tadi udah perkenalan tadi. Aku juga sempat dengar kerjanya ngapain secara kasarannya. Mungkin ini kita langsung aja. Eh, Kak Renato, kalau misalnya ada yang mau ada yang mau sharingnya udah selesai, saya tinggal bilang skip, 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 ya udah, untuk mempercepat. Mm-mm. Silakan Kak Renato, mungkin ada yang mau diceritain nggak kira-kira nih seperti apa nih? Kok kamu bisa di ITS terus tiba-tiba nyemplung ke sini gimana ceritanya? Oh, ternyata masih banyak ternyata. Eh, Lumayan panjang berarti perjalanan beliau. soalnya banyak. Tadi aku sempat sneak peek sedikit. Sebenarnya banyak, cuma nanti kita coba skip-skip aja. Ini gimana Kak? Kalau yang dari yang sebelum-sebelumnya, kalau memang misalnya ada trouble dari pembicara kayak gini, apakah kita scroll down di materinya atau gimana Kak? Kalau boleh tahu. Biasanya nungguin speaker sih, Kak. Cuman rasanya ini kan udah kayak balikin terus nih. Aku juga nggak tahu ada apa. Gimana ya Kak? Enaknya ya Kak. Sembari nunggu Kak Renato, mungkin karena ada materinya, mungkin aku coba bisa tampilin dulu kali ya dari awal sampai akhir. Kita ngeliat seperti apa. Iya, betul betul. Bisa. Jadi sebenarnya kita coba lihat dulu materinya sembari nunggu Kak Renato balik suaranya. Orangnya sih ada, ini orangnya baru baru kontak tanyain suaranya ada atau enggak. Jadi emang ini pure masalah di kita aja. Yes. Aku coba play dulu ininya materinya. Boleh? Jadi, mm, jadi kayaknya kalau di ini kayaknya skripsinya dia deh. Skripsi S2-nya dia. Tesis ya, kalau S2 ya. Ya ini Tesis. kayaknya, ya ini tesisnya dia. Kita nggak ngerti karena terlalu mendetail. Ah, ini ada. Jadi ini ada cara bagaimana Kak Renato transisi dari dia somehow dari ITS apa dia ngambil elektro kalau nggak salah tadi ya. Terus dia tiba-tiba udah aja tuh kuliah S2 di Prancis di engineering. Oh ini kayaknya petanya nih. Jadi dia di Prancis Selatan, di Occitan, di Toulouse ya yang warna kuning ini nih. Keren 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 keren. Kak Renato udah balik ada suaranya nggak Kak? Coba Bismillah, coba ada, Hmm. coba Bismillah dulu. Semoga ada. Bismillah dulu. Orangnya hilang, mana dia? Kak Renato, jarumu hilang Kak. Orangnya juga nggak ada, ya udah kita tunggu dulu. Oke, oke. Jadi ini perjalanannya Kak perjalanan Kak Renato. Ya aku masih ngapam, jadi dia wisuda S1 di minggu pertama kuliah S2. Berarti kayaknya S1-nya online ya? Kayaknya kayak entah wisudanya online atau gimana aku juga kurang ngerti. Atau kuliahnya ditunda dulu karena S1. Apa, karena wisuda. Oke, itu nggak penting. Kemudian dia fokus ke embedded system, berarti sistem yang di dalam si Airbus-nya sendiri. Kemudian dia magang, tesis, di wisuda, sidang, dan dapat ijazah. Oke, ini menarik sih. Maksudnya, kayaknya cukup padat sih. Kalau dari timeline-nya ini ya, cukup padat juga di Renato ini. Ini yang to be honest kita nggak ngerti, cuma dia yang ngerti. Bukan field kita. Iya. Oh, Renato bilang gue dengar suara lu nih. Aku balas apa? Gue di roomnya lagi. Kak, dia di roomnya Kak. Coba ditarik deh. Kak Raman, sorry. Oke, sebentar ya. Atau ada nggak ya dia? Aku nggak tahu. Maksudnya Kak Renato di room tuh room yang mana ya? Room ini kak? Atau roomnya? Oh, ini ada kok. Ada. Mari kita ajak naik Coba, lagi. coba. Mbak, Halo. Nah, alhamdulillah alhamdulillah. ada. Ada. Aduh, Nah, iya, aman Pak. sekarang, aman. Iya. Gimana? Toto, aku balikinnya ke dari mana tuh? Sorry. Ah, ah. Ya, lanjutin aja
Ah, Jadi ya ini screenshot beberapa hal yang ribet ya, tapi ini yang saya hadapi waktu kuliah S2. Jadi oh, di kiri atas itu mesin pesawat ya. Jadi termodinamika salah satu alasan kenapa saya nggak lanjut ke situ ya karena ribet. Yang di kiri ah, bawah itu MATLAB untuk sistem kontrol. Mungkin di sini kalau yang masih kuliah dan kuliah teknik pernah lihat ya. Dan yang di sebelah kanan itu khusus untuk embedded systems. Salah satu materinya adalah kita ngatur prioritas untuk program. Jadi scheduling program uh, secara teoritis. Jadi oke, berarti complicated lah kasarannya atau ya mau dari kuliahnya yes. maupun kerja juga complicated. Oke, kita move on dulu. Ah, ini apa nih? Ini saya sempat waktu itu di Toulouse itu ada museumnya Airbus. Hmm, Jadi bisa yang di sebelah kiri atas itu di luarnya ada hmm, pesawat A400M itu eh, carrier militernya Airbus. hmm, hmm. Dan yang di kanan itu di dalamnya itu pesawat ya itu terbuka gitu ya. Jadi Hmm, hmm, hmm. kokpitnya itu ada di sebelah kanan gitu. Eh, Kalau di sini mungkin ada yang tahu pesawat Beluga, Ah, tahu. pesawat Yang yang untuk ngebawa partsnya pesawat. oh, jadi yang kanan ini beluga. Ini pendahulunya, jadi Oh, lebih kuno. oh. Oke, 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 oke. Baik. Ah, Ini yang beluga yang kanan kanan atas atasnya itu ya? Beluga tuh, ya itu dia. Ah, ya, 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 ya. Oke. Yang kiri atas apa ini? Kak Renato, sorry. 350.000 ini. Itu ya 350 itu pesawat untuk long range. Eh, Kadang-kadang pesawat itu dibilang ada yang long range, ada yang extra long range itu Hmm. lebih ke istilah ini sih apa? Marketing ya. Jadi Oh, oke. seberapa jauh sih pesawatnya bisa terbang Hmm. kayak gitu. Ah, Nah, oke. ini model yang A350-1000. Hmm. Kak, sorry. Beluga itu yang kokpitnya bisa keangkat gitu ya? Beluga, yes, ya. Jadi Ah, ketika mau buang muatan itu kokpitnya kebuka ke atas. oh, oke, oke. Oh, oke. Sama kalau kan sorry, kan kamu S2-nya teknik pakai bahasa Perancis atau pakai bahasa Inggris pas kuliah kemarin? Sorry, sorry, balik lagi. Untungnya bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oh, oke. Berarti nggak ada requirement buat bahasa Perancisnya gitu ya, Kak Renato? Untuk kuliahnya enggak, tapi selain kuliah eh, mau nggak mau bahasa Perancis. Itu ada grade-nya nggak sih? Kayak misalnya apanya gitu? Apa minimalnya berapa standarnya? Uh, Kalau Kerja mau mungkin. ngikutin saya sih ini bukan mungkin nggak pantas diikutin, tapi eh, saya pertama kali saya belajar bahasa Perancis itu setelah dapat beasiswa. Jadi kira-kira em, satu semester sebelum berangkat. Dan itu Ah, pun oke. lesnya kepotong-potong sambil ngerjain skripsi. Oke, Jadi berarti ya ya begitulah ya, basic mungkin ya ya kasarannya, Kak. Oke, oke, oke. Clear, Kak, clear, Kak. sangat saya ke negara asalnya belum bisa bahasanya gitu. Mhm. Saya tahu satu dua kalimat eh, dan untungnya sih waktu itu cukup gitu. Mungkin Hmm, karena lingkungannya lebih ke akademik, eh, eh, tahu lah ya apa ceritanya mhm. orang Perancis nggak ngeladenin bahasa Inggris. Eh, Oke, oke, Kak. Ini kayaknya yang kanan beluga ya, Kak, ya? Kalau dari deket ya, Kak, ya? Yang kanan ini. yes, itu di dalam ini waktu saya magang eh, magang tesis ya. Jadi
Hmm. S2-nya di sini kalau di Prancis itu tesisnya eh, menjawab pertanyaan dari perusahaan. Jadi Oh, yang kebanyakan kan S2 itu kita yang cari masalah betul atau betul betul ya betul betul. cari masalah dan kita jawab sendiri gitu. Oke, Kalau di waktu saya kuliah itu topiknya dapat dari perusahaan dan mereka memang punya masalah oke. dan solusi mereka adalah eh, eh, mungkin tenaga kerja yang murah gitu ya. Jadi ngambilnya dari mahasiswa. Oke, sorry. Sorry, ini hipotesa aku aja ya. Berarti apakah aku bisa asumsiin kamu kerja di sini karena kamu berhasil memecahkan masalahnya dia? Oh, mungkin. Eh, Oke, tapi menarik, ya menarik, menarik. sekarang saya nggak kerja langsung untuk Airbus, tapi ya sekarang di lingkungan yang sama. eh, Sayangnya untuk program pesawatnya waktu itu saya di A350 waktu magang. Sekarang saya Hmm? lebih ke A320, jadi belum sempat Oh, oke. ketemu teman-teman yang waktu itu. Oke, baik. Ini kiri kanan apa nih, Kak Renato? Sorry. Ini waktu saya wisuda, jadi Ah, ada tante dan om saya, keluarga yang paling dekat ada di Belanda waktu itu. Jadi mereka yang datang oke. Mhm. dan ya yang di kanan itu waktu foto bareng sama direktur programnya. Mhm. Nah itu tadi kan sempat dijelasin saya sama Mas Mhm. Al, Mhm. saya nggak ikut wisuda S1 Iya, karena betul, sudah betul. di Perancis. Mhm. Nah waktu S2 saya wisuda dulu baru dapet Mhm. ijazah. Jadi di foto kanan itu mapnya kosong itu. Itu kayaknya kayaknya di Indonesia juga gitu tuh, kayaknya banyak banget. Saya juga gitu soalnya. Ya, Oke, jadi oke. Oke, kita coba agak speed up the pace kali ya, Kak Renato. Soalnya udah sejam karena faktor teknis. Ini coba dicajarin, Kak, Akodis itu cuma apa sih, Kak? Secara kasarannya, Kak. ya, jadi saya masuknya itu ke AK Technologies dan dia merger dengan perusahaan Modis. Jadi di sebelah kanan itu ya. AK dan Modis. Jadi brand Oke. ekonominya Akodis. Hmm. Jadi kita itu lebih ke ya kayak konsultan gitu ya, kayak Mhm. Accenture dan sebagainya. Jadi kerjanya di banyak industri gitu. Hmm. Jadi itu ada di sebelah kiri ada listnya dan saya Mhm. di yang Aerospace and Defense. Hmm. Dan Mhm. kalau Mhm. AK Technologies yang di Toulouse itu 90% ada di aerospace. Oh, oke, 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 oke. Clear, clear, clear. Oke. Oke. Ini kenapa ada abang Nah ganteng ini nih, Kak? Kayaknya kalau kiri, oke, aku tahu deh. Cuma kalau abang ganteng ini apa, Kak? Hubungannya, Kak? itu Lewis Hamilton ya F1. Nah, itu Ah, ah. di bahunya ada tulisan Akkodisnya itu karena perusahaan kita jadi sponsornya tim balapnya Oh, dia. oke. Menarik, menarik, menarik. Berarti skillnya, apa, kok skillnya? Industrinya itu tadi bervariasi ya tadi yang seperti dijelasin Kak Renato ya. Iya. Oke. Ini to be honest, aku bingung, Hmm. cuma ini kayaknya yang kamu kerjain ya, Kak ya? Programming gitu, si programming gini ya, Kak? Atau gimana, Kak? Iya, jadi karena saya di tim modeling, eh, jadi produk dari tim kita adalah simulation models. Jadi Mhm. bagaimana caranya kita ngetes sistem, ngetes equipment, Mhm. tapi nggak perlu barang jadinya. Ya, 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 ya. Kok barang jadinya ya repot lah. Jadi Hmm, implement dulu ya. macam-macam. Oke. Ini Nah inilah yang dimodelkan oleh tim saya. oke. Tapi ini
pas realnya udah jadi kayak gini kan ya nanti, tapi pas di lab pas ujinya enggak seperti ini atau emang dibuat replikanya persis Kak? Ah, gantung simulatornya. Jadi ada eh, kasarnya ada simulator yang kayak lab komputer aja gitu. Ada Oke oke PC, oke. ada 4 layar, tapi ada simulator yang seperti ini. Hmm, Bentuknya, mhm. kokpitnya, tombol-tombolnya fungsional gitu. Oke. Ini kayak skip kali ya, ini aku juga juga mumet Kak Renato. Ya, ini gambaran aja kan, Eh, kokpit pesawat itu isinya apa aja sih. Nah, ini khusus untuk yang dikerjain tim saya, itu bagian yang ini gitu. Layar-layar yang dilihat oleh pilot. sorry Kak, sorry ini jadi penasaran Kak. Untuk dari layar yang sebanyak ini tuh kira-kira ada berapa sistem Kak yang dihandle sama pilot? Ada berapa sistem yang ada di kokpit itu ya untuk di layar ini aja? Sampai kalau tadi kita lihat bareng-bareng kan yang perusahaan mau handle kan ini ya, ini kan juga udah complicated. Kalau yang di kokpit berapa banyak Yes. Kak? Tahu nggak Kak? Uh, untuk yang di layar yang dikerjain tim saya aja udah minimal, aduh saya ingat dulu ada berapa tombol, 10 deh kurang lebih. 10. Wow. Jadi pilot bisa ngelihat, misalnya mau mesin, dia mau cek Hmm. apakah mesinnya kepanasan, Hmm. apakah Hmm. tekanan olinya sesuai, Hmm. terus dia bisa ngelihat elektriknya, Hmm. apakah ada kabel yang putus misalnya, seperti itu. Oh, Jadi oke. pilot tinggal pencet mau lihat sistem yang mana, nanti Mhm. tampil di layar. Oke. Ini kayak simulator yang khusus kamu handle ya Kak Renato. Tadi sempat bilang A320 soalnya. Yes, tapi khusus untuk yang di gambar ini simulator yang dipakai sama pilot sebenarnya, dan Mhm. ini simulator yang bisa gerak. Hmm. Jadi kan simulator ya, ada macam-macam levelnya juga. Jadi Hmm. ada yang seperti ruangan aja, Hmm. benar-benar virtual. Kalau Hmm. yang digambar ini, misalnya pesawatnya kena turbulence atau apa, itu getar Meriam. simulatornya. Ah, Mm. menarik, 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 menarik. Oke. Oh, Q&A. Oke, sorry. Sebelum Q&A, sorry, pertanyaan terakhir. Ini Hmm. untuk simulator yang seperti ini, apakah bisa dibilang dia yang paling advance? Kalau dibandingkan dengan Kayak kayak. experience Mhm. pilot di dunia nyata, ya ini yang paling mendekati. Ah, oke, 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 baik. Kak Renato pernah nyobain, Kak? Sayangnya belum. Oh, oh, Simulator yang ini kalau di Airbus lebih ke untuk marketing. Jadi kalau ada maskapai yang mau beli pesawat, pilotnya dibawa ke sini. oh Jadi gitu. sebagai orang engineering, saya hampir nggak pernah nggak pernah ketemu tim marketingnya gitu ya. Oh, ya di belakang layar ya. Apa Kak Renato Mm, berarti sayang ya. banget. Oh, oke. Oke, ini kayak udah Q&A, ternyata saatnya udah selesai. Em, kita mungkin mulai sesi tanya jawab. Kak Renato, sorry banget nih. Kayak teman-teman cukup aku kalau baca di chat tuh banyak yang shock Kak. Ngelihat dirimu cuma 1 semester belajar Prancis tiba-tiba kok bisa S2 gitu. Bisa diinfo nggak sekarang? Aku nggak tahu ya. Sempat ngetes nggak pas masuk tuh level Prancis kamu berapa? Mungkin pas keluar tuh seperti apa? Mungkin bisa dikit nggak Kak? Kalau ya jadi di semester pertama itu karena kita di kelas yang berbahasa Inggris, Mhm. kita datang jelas gitu ya. Ini mahasiswa internasional gitu. Bukan yang Ah, oke. datang dengan bekal bahasa Perancis yang bagus gitu. Jadi kita dites Mhm. dulu. Oke, oke. Dan saya Oke. masuk kelas yang paling beginner.
Ya wajar kan cuma 1 semester lah. Tapi banyak, Hmm, banyak kah yang di situ, yang di kelas beginner di itu? kelas saya ya ada berapa ya waktu itu? Di kelas saya 10 orang dan Mhm. rasanya ada satu kelas lain yang beginner. Oh, oke, lumayan, lumayan. Jadi mungkin 20-30 orang totalnya dari Oh, kok angkatan saya. dari seangkatan berapa orang? 50 ada? Waktu itu kita 150. Oh, oke, berarti minoritas, tapi nggak apa-apa. Udah usaha yang Ya. penting kan. Ah, Yes. ini ada pertanyaan menarik ini masih terkait bahasa Kak Renato. Dirimu selama berkuliah di sana tuh bisa berapa bahasa Kak? Selain Indo, Inggris, Prancis, ada lagi nggak Kak? Kalau bahasa yang apa ya efektif gitu untuk dipakai ngobrol sih Indo, Inggris, Hmm. Perancisnya dengan tanda kutip gitu ya. Karena jujur sampai sekarang pun saya masih di kepala saya itu mikirnya masih bahasa Indonesia atau Inggris. Ah, Jadi oke. belum belum otomatis kalau ke bahasa Perancis. Oh, oke, oke, oke. Oke. Baik. Bahasa daerah ada Kak? Jawa atau kamu, kalau nggak salah kamu kan dari apa? Maluku ya kalau nggak salah kamu ya? Atau apa ya Renato? Kak Renato aku lupa. Iya, ini mungkin agak agak berat juga karena keluarga saya agak ribet juga gitu ya dari sisi kesukuannya. Tapi ya yang dominan sih dari keluarga bapak saya itu Maluku ya. Dan Ah, bapak saya aja rasanya nggak bisa bahasa daerahnya. Jadi nggak apa-apa. Saya juga makin ke nggak bisa kok. anak-anaknya lebih parah lagi. Oke, nggak apa-apa, Kak. Oke, Kak, sorry, ini ada pertanyaan, Kak. Jadi ada yang pengen tahu work culture-nya tuh seperti apa nih, Kak? Maksud, gimana kamu sebagai seorang expat, expat ya, orang non-Prancis kerja untuk perusahaan Prancis yang dominan mungkin orang Prancis ya, itu seperti apa, Kak, work culture-nya kalau boleh tahu? Oke, jadi saya kan secara umum 9 to 5 Oh, dan oke. menurut secara legalnya Hmm. saya itu bisa mulainya dari paling telat setengah 10, no, Hmm. enggak, paling telat jam 10 dan pulangnya bisa molor 1 jam. Eh, Oke. itu tanda kutipnya banyak gitu ya. Tapi ya secara umum orang Prancis itu nggak terlalu ketat. Oh. Kalau mungkin yang jadi anekdotnya itu kan biasanya orang Jerman gitu ya. Hmm. Yang Hmm. 9 to 5, oke. Hmm. 8 jam 8.55 santai. Hmm. Begitu jam 9 tet kerja. Eh, Hmm. serius gitu. Hmm. Dan begitu jam 5 sore laptop ditutup, pulang. Kalau di Hmm. Prancis lebih lebih fleksibel. Kayak di Prancis itu pagi-pagi kita ngopi dulu, Hmm. eh, istirahat siang kita 2 jam gitu, kita makan ngobrol, ada yang Hmm. ngopi lagi, nanti sore jam 3 jam 4 ada yang ngopi lagi. Jadi 9 to 5 tapi Tunggu, nggak terlalu ketat kalau di Prancis. bentar. Jadi 9 to 5, istirahatnya 2 jam. Yes. Berarti, Istirahat eh, di tengah ya untuk makan siang. hmm. Itu berarti efektif kerja berapa jam? Berarti jam 10, 11. Katakan istirahat jam 12, jam 2, 3. Kerja cuma 5 jam. 6 jam ya? Yes. eh, Kurang lebih 6 jam. Oke, itu bisa dibilang work-life balance-nya dapat nggak? Kalau kayak gitu, Kak Renato. Kalau untuk saya pribadi dan yang
ngelihat dari teman-teman setim sih, menurut saya balance-nya bagus gitu ya. Oke. Ya di kantor nggak merasa maksudnya kita bekerja gitu, kita Hmm. tapi nggak kayak mesti terkekang dengan kerjaan. Hmm. Oke. Ini sorry, penasaran nih. Ini apakah semua mayoritas perusahaan di Prancis emang nerapin 2 jam istirahat atau 9 to 5 atau gimana Kak Renato? Ada gambaran nggak? Itu ini kebetulan bukan sebulan yang lalu mungkin saya Hmm. emang ada komunikasi dari kantor itu Hmm. di hukum pekerjanya seperti itu ya. Jadi 9 to 5 dan Hmm. istirahat siangnya maksimal 2 jam. Hmm. Oh, ya. Oh, sorry, maksud aku apakah di perusahaan lain juga banyak yang menerapkan hal yang sama? Maksudnya kan kalau di Indonesia kan kita 8 to 5, ya apa ya 8 to 5 kemudian istirahat cuma sejam gitu kan. Dan itu emang kayak udah banyak lah. Kalau di Prancis apakah seperti itu? Apakah memang 2 jam istirahat itu? Ya 2 jam itu teorinya. Tapi ya Oh. eh, ada kalanya Hmm. ada tim lain yang butuh support atau Hmm. teman setim kita mau diskusi, jadi Hmm. istirahatnya disesuaikan gitu. Oke, oke, baik. Kak, ada pertanyaan lanjutan. Oke, tadi untuk Kak Am ya, sudah dijawab pertanyaannya, semoga menjawab. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak Renato. Apakah ada peluang untuk yang punya sertifikat NDT level 2 atau AMTO atau AMEL di Prancis? Sebenarnya aku nggak tahu ini apa. Sertifikat apa ini? Mungkin Kak Renato bisa jawab, Kak. Sertifikat, Dari saya Kak. rasa kalau sertifikat sebagai tambahan itu pastinya membantu. Bahkan kalau Mm-mm. di kantor saya itu kalau pegawainya punya sertifikat itu akan diakui oleh kantor dan dapat kompensasi. Kompensasi. Ya, jadi di gaji bulan depannya ada tambahannya Oh, karena enak. kita punya sertifikat. Oh, oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik. Enak dong. Dirimu ada? Eh, belum, saya belum ada sertifikat tambahan. Oke. Tapi kalau terkait apa kan tadi kan kalau secara perusahaan kan memang dia itu memberikan kompensasi. Tapi secara job opportunity apakah banyak yang emang butuh sertifikat sertifikat seperti itu? Kayak "Oh, ini mandatory loh sertifikatnya itu ada nggak sih sebenarnya atau banyak nggak sih yang butuh kayak gitu? Itu sih lebih ke industrinya mungkin ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau secara di aerospace, ya saya rasa nggak ada sertifikat yang wajib dimiliki, Hmm, tapi ya yang eh, setahu saya karena dari S1 untuk yang misalnya telekomunikasi hmm, dari ada sertifikat Cisco, Huawei yang hmm, hmm, full teknik untuk industrinya. hmm. eh, Ya itu depends dengan Oke. industrinya sih. Oke, depends industry ya. Oke. Oke, Kak Asep, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, dari Kak Fasi. Mau nanya kehidupan kampus lagi, Kak. Di sana dosennya ngejar kita nggak ya? Masalah tugas, nanyain, atau ngingetin gitu kan dari beda negara. Mungkin ada perbedaannya. Mungkin bisa di-share, Kak Renato? Dosen-dosennya kayak gimana? Kalau dosen yang dari pengalaman saya sih lebih feelingnya adalah eh, sebagai mahasiswa kita yang mau belajar, jadi kita yang mesti ngejar. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. dosennya sih open gitu, kita mau
ibaratnya kita belajar di kelas, tapi kalau mau diskusi tambahan atau misalnya main ke lab dosen Hmm. itu bisa, asal kita minta. Oke, itu ada jam batasannya nggak kalau di sana? Kayak maksimal jam berapa mesti apa visitnya tuh maksimal jam berapa gitu? Mungkin karena engineer ya, jadi kita udah capek dengan kerjaan untuk yang itu lebih fleksibel sih. Jadi selama di jam kantor mungkin lebih sedikit sore, kalau nggak ada halangan bisa gitu untuk ketemu dosen. Oh, oke, oke. Tergantung industri lagi ya tadi ya berarti ya Kak ya. Mm-mm. Oke, Em, atau gimana Kak? Mungkin lebih ke tergantung dosennya juga sih ya. Tergantung dosen. Oke. Karena ya nggak ada batas regionalnya, dosen itu ada Mhm. yang killer, ada yang santai banget gitu. Itu dosennya ada yang nyambi kerja atau emang full time di ngajar Kak Renato? Kalau nyambi, eh, saya kurang tahu apakah maksudnya dia kerja dan utamanya sebagai dosen dan dia jadi bisa buka konsultasi untuk engineering juga. Mhm. Saya kurang tahu, tapi ada dosen yang undangan. Jadi benar-benar Hmm. dari industri. Ah, oke, 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 oke. Berarti sama, kurang lebih sama sini. Oke, clear. Kak, pasti semoga terjawab pertanyaannya ya, Kak. Kak, Renato balik lagi terkait pekerja apa kerja-kerja di Prancis. Kak, ada yang nanya nih, Kak, dari Kak Ricky. Halo Kak, mau tanya, kalau misalkan ada teman-teman di Indo yang tertarik bekerja di Prancis itu lewat seperti au pair atau visa sponsor langsung dari perusahaan, itu gimana Kak? Lewat lewat apa biasanya Kak? Hmm, Kalau itu saya rasa kalau sudah diterima perusahaan nanti pastinya akan dibantu untuk aplikasi visanya dan Hmm. bukti kalau sudah diterima perusahaan atau universitas itu mestinya sih itu enggak Hmm. itu akan mempermudah proses administrasinya. Berarti apa asalkan udah dapat dulu lah ya, berarti nanti baru bisa dibantu untuk visanya seperti itu ya Kak Renato. Ya, Oke, clear, clear, clear. Oke, Kak Riki, semoga membantu ya, Kak, untuk jawabannya. Nanti kalau ada yang nggak clear, bisa bantu. Bisa tolong tanya lagi. Ada pertanyaan lagi nih, Kak Renato, dari Kak Arif. Kak, izin tanya, selama di Indo sering bikin modeling juga atau enggak ya? Kemudian, bisa tertarik di dunia engineering modeling itu dari mana, Kak? Wah, ini menarik ini. kalau mungkin dari tertariknya dulu itu Hmm. ya pastinya dari kuliah S1 saya. Jadi Oh, oke. pasti lulus SMA waktu tahun berapa itu? 2013 2013. Hmm. ya. eh, Belum kegiatan programming pun rasanya belum terlalu masuk gitu ya ke SMA. Hmm. Jadi eh, saya ingat banget semester berapa? Semester satu kuliah S1 itu ada dosen yang ngajar programming Hmm. dengan eh, apa ya? Langsung dicemplungin gitu. Nih, eh, pakai Hmm. Hmm. Python. Bu, Hmm. ketik program gitu. Hmm. Tapi ada juga dosen yang ngajar programming tapi pakai buku tulis. Jadi agak mungkin uniknya dosen ini ya. Hmm. Jadi diajarin dari awal gitu ya. Hmm. 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 Apakah artinya programming? Hmm. Jadi dengan saya belum tahu programming sebelum kuliah, dapat yang teori dulu, ibaratnya mata saya terbuka gitu kayak, oh, eh, programming itu nggak cuma asal ketik aja. Jadi kita di kepala kita ada desainnya, Hmm. barulah kita kita ketik dalam bentuk program gitu.
Oke, 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 oke. Dan itu akhirnya setelah beberapa mata kuliah jadi kenal dengan MATLAB. Mm-mm. Mungkin ini ke klasiknya anak-anak teknik. Mm. Eh, dan di situ udah terbuka semua saya. Oh, saya mau ngetes sesuatu, Mm. bisa bisa pakai MATLAB. Wah. Mm. Eh, ya itu Oke. sih, jadi saya tertarik dengan saya jadi kenal dengan dunia modeling atau Mm. modelisasi dari Mm. situ. Oke, oke, clear ya. Oke, Kak Arif, semoga menjawab pertanyaan. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih aku kurang masih dari Kak Irus. Kalau engineering gitu minimal Delft berapa ya? Ini Kak Renato, ini kan ini teknis, aku nggak tahu Delft itu apa nih. Delft itu kalau IELTS bahasa Inggris, Delft itu bahasa Ah, Perancis. oke, Ya. gimana? Kalau nih eh, saya sendiri belum ada apa sertifikat bahasa ya, jadi saya nggak secara ada buktinya kalau saya itu mungkin kurang pantas untuk ngejawab ini. Tapi Oke. saya rasa kalau untuk bagian apa ya, developer, eh, maksudnya bukan nggak terlalu bahas yang planning, yang Hmm? lebih ke strategis. Saya rasa B2, eh, ya B2 B2. itu udah bagus. Ya, Oke, oke, B2 B2. itu B2 itu udah bagus banget. Ya. Oke, baik, 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 baik. Oke, Kak. Kak izin nanya. Sorry, Kak Renato ini aku jadi penasaran sama tempat kerja kamu yang sekarang sih, Kak. Itu Mhm. dari tim kamu atau mungkin se-company aku nggak tahu ya. Itu yang non Prancis ada berapa? Itu total ada berapa? Terus yang non Prancis ada berapa orang? Penasaran aja. Kalau bisa di bangunan kantornya aja itu mungkin 1.000 orang ada. Oh banyak. Oke. Dan kalau di Oke. departemen yang saya lihat sering itu ya, di departemen sendiri itu ada 40 orang. Hmm. No, no, sorry, di divisi ada 50 orang, di Hmm. departemen 20 orang. Oke. Hmm. Dan mayoritas, ya karena kita di Perancis, mayoritas warga negara Perancis, Hmm. tapi kasarnya mungkin 30%, ya. eh, Ya, 30% itu dari luar Perancis. Dari luar. Oke. Ada bayangan atau ada info nggak itu mayoritas dari mayoritas dari 30% itu kebanyakan dari negara apakah sama Eropa juga atau gimana Kak? Hmm, agak agak nyampur sih ya. Jadi orang India ada, eh, Afrika Barat yang Nigeria, Mali itu ada, Hmm? yang Afrika Utara, yang Maroko, Aljazair itu ada. Hmm? Oh, oke. Oke Kak. Ya, 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 ya. Oke. Tapi secara komunikasi nggak ada language barrier Kak sama misalnya dengan tim kayak gitu Kak. Language barrier dengan saya yang belum fasih bahasa Perancis jadinya ada. Oh, Tapi nggak ya ada. Oke. karena karena bahasa bahasa perusahaan itu bahasa Inggris, Hmm? jadi eh, jadinya dalam tanda kutip mau nggak mau itu saya diladenin gitu. Oke, 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 oke Kak. Oke. Kak, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rahman. Kak, mau ikut nanya apakah ada gap skill set ketika beres dari S1 dan lanjut S2 ke Prancis? Misal kalau di Indo pakai softwarenya
A, kemudian pas di Prancis ternyata pakai software yang B, yang beda. Itu gimana Kak? Ada nggak? Soal spesifik untuk software, seingat saya enggak. Karena Hmm. begitu lulus S1 masuk S2, ketemunya Python lagi, bahasa Hmm. C lagi, Hmm. simulasinya pakai MATLAB lagi. Jadi eh, untungnya sih nggak, saya rasa sih pasti ada gapnya ya, tapi nggak yang gede banget gitu. Oke, oke. Hmm, Berarti hmm. mayoritas sama lah ya secara software seperti itu ya Kak ya. Secara basicnya, instingnya udah dapet ya. Ah, oke, oke, oke. Clear, clear, clear. Berarti nggak perlu adaptasi banyak-banyak lah pas di Prancisnya itu ya Kak ya. Nggak ya, ada adaptasinya ya karena Hmm. programmingnya mungkin, compile-nya pakai IDE yang baru gitu, ngetiknya di displaynya beda, tapi Mhm. kurang lebih kita udah pernah ngelakuin di Indonesia gitu. Oke, clear Kak, clear Kak. Ngomongin skill seperti itu, aku jadi penasaran Kak. Dukanya apa sih Kak? Kalau boleh tahu, baik kuliah di Prancis mungkin terlepas dari bahasa ya. Apa sih dukanya selain kuliah sama kerja di Prancis itu apa sih Kak? Kalau boleh sharing? Kalau secara secara umum, kehidupan sehari-hari, bahan makanan itu jauh ya bedanya dengan Indonesia. Jawabannya gimana tuh Kak? Coba bisa dielaborate lebih lanjut Kak. Eh, Maksudnya yang kita tahu itu, buah itu kan musiman ya. Di Mhm. Indonesia juga buah itu musiman, tapi kurang lebih sepanjang tahun kita bisa nemu jeruk, semangka gitu ya, eh, Mhm. nanas. Mhm. Kalau kita ke toko yang lain mungkin ketemu gitu. Mhm. Nah kalau di sini ya berasa banget, musiman dan buah tropis itu nggak sepanjang tahun. Oke, oke, oke. Makanan ya. Kalau selain makanan ada lagi nggak Kak? Yang jadi apa dukanya sama di sana Kak? Mungkin kalau dari sisi cuaca ya di sini ada 4 musim, Hmm. dan kalau orang ngebayangin oh kuliah di Eropa gitu ya, musim akhir tahun ketemu salju gitu ya, kayaknya Hmm. eh, pengalaman yang luar biasa gitu. Di Indonesia kita nggak lihat salju. Mm-mm. Saya saya di Tulus, sampai sekarang baru sekali saya ngalamin salju. Oh, oke. Oke, oke, oke. Di sini cuacanya eh, aman, Aman panas yang dalam. nggak terlalu panas, dingin yang nggak Mm, terlalu dingin. mm. Oke. Ya, aku kira tuh, oh kalau di Eropa pasti kena 4 musim gitu, dapat saljunya kena, panasnya kena. Ternyata nggak terlalu gitu ya Kak ya. Ya nggak semua bagian Eropa juga. Oh, oke. Oke, ini oke. Ada pertanyaan agak nyeleneh ini Kak. Ada durian nggak Kak di Prancis tuh? Uh, saya belum pernah lihat. Oke, Durian. di Tulus berarti belum ada ya? Gitu ya Kak ya. Belum lihat lah Nggak, seenggaknya. buah nangka juga nggak masuk sini. Aduh. Oh, nangka enggak. Oke. Yang paling sering apa Kak sih Kak? Kalau yang sering, yang setiap sepanjang tahun ada itu ada apel yang asli Perancis, Hmm. dan ada jeruk, tapi Hmm. itu jeruk dari Spanyol. Ah, oke, oke, oke. Oke, terbatas lah ya pokoknya gitu ya Kak. Oke, Iya. oke, oke. Kayaknya kalau
terkait duka kayaknya kalau dari Kak Renato aku perhatiin terkait bahasa, terkait makanan juga. Kalau oh sorry, kalau terkait komunikasi ini mungkin sama orang tua karena kan jarak jauh berarti ya, beda waktunya juga lumayan. Itu gimana Kak cara ngehandle-nya? Apakah misal mungkin seminggu sekali teleponan atau misalnya mungkin orang tuanya main ke sana atau gimana Kak sejauh ini? Kalau orang tua saya sih, karena kan saya ibaratnya kakak saya dua bersaudara, Hmm? kakak saya masih di rumah bareng dengan orang tua. Hmm? Jadi maksudnya sampai sekarang gitu ya, dia dari Hmm? kakak saya kan kebetulan pilot gitu ya. Jadi dia Hmm? sekolah pilot sampai kerja sebagai pilot, masih Hmm? tinggal di rumah dengan orang tua. Hmm? Saya yang eh, dalam tanda kutip bandel gitu, lulus SMA ke Surabaya gitu kan, ganti Hmm? kota. Hmm? 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 Oke, Jadi jadi solusi keluarga saya adalah eh, karena di Surabaya, ibu saya tiap semester ke Surabaya. hmm, oke. Nah, tadinya ibu saya kira oke, dari Surabaya mungkin balik dulu gitu ke Tangerang atau mungkin ke Jabodetabek. Hmm. Enggak, ternyata saya pindah negara. Jadi solusi barunya adalah tiap hari Sabtu kita video call. Ah, lucu banget. Berarti hari ini ya? Jam berapa nanti teleponannya, Kak? Kalau boleh tahu. Tadi jam 4 sore WIB. Oh, oke, oke, oke. Menarik, menarik. Ya ampun. Masih video call, maksudnya lucu aja. Masa aku kayak jarang aja sih. Cuma nggak tahu ya, balik lagi ke pribadi masing-masing. Cuma oke. Berarti ada cara lah untuk melepas rasa kangen sama sama rumah gitu ya, Kak ya. Iya, Oke, oke, eh, oke. dan di sini juga orang Indonesia nggak banyak tapi ada. Pokoknya ada lah ya. Dan kalau di Tulus ada PPI-nya juga. Oh, ada PPI-nya juga. Ada berapa orang, Kak? Ya, mungkin rough estimate aja sih, Kak. Kira-kira ada berapa orang Indo di situ, Kak, kalau boleh tahu? Kalau khusus PPI-nya, Hmm? kasarnya mungkin tiap tahun ada 20 mahasiswa kita, Oh, oke. 15 Hmm, 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 hmm. sampai 20. Hmm, hmm, hmm. Dan kalau ngitung yang sudah lulus dan masih ditulus juga, Hmm, eh, kan kita kita sudah lulus tapi masih di PPI gitu ya. Jadi hmm, hmm. kira-kira mungkin 40-50 orang gitu Oh, totalnya. oh, oke. Tergolong kecil berarti ya. Tapi ya, pokoknya ada lah ya orang Indonya seperti itu. Oke, oke, Iya. oke. Dan Nah, mungkin untuk nambahin, hmm, eh, maksudnya Tulus itu kita bukan Paris gitu ya. Kita hmm, bukan hmm, London, kita bukan kota gede yang orang Indonesia itu jadi turis ke kota itu. hmm, hmm. Tapi itu masih lebih baik, soalnya ada yang orang Indonesia dia sendirian di kota itu, di Ya kota Allah. lain. Oke. Kak, sorry, Jadi Kak, kalau mau kalau ketemu orang Indonesia, dia naik bis 2 jam ke Tulus. ya Allah, kasih. Kalau boleh tahu kalau Tulus itu hubnya apa Kak? Apakah secara mungkin industri aviasi kah atau gimana gitu kan? Karena kita sendiri tahu, kita tahu ya kalau Pari kan mungkin hubnya kan ya emang di situ lah emang karena dia ibu kota juga. Kalau di Tulus sendiri apa ya Kak ya yang paling famous ya di situ? Industri apa gitu? Utamanya itu Tulus itu rumahnya Airbus. Oh, memang headquarternya Airbus di situ ya Kak ya? Ya, headquarter untuk eksekutifnya, untuk engineeringnya, Hmm? dan ada juga apa? Kalau untuk pesawat ada final assembly line. Jadi Hmm? Hmm? ketika bodi pesawat, sayap, ekor itu dipasang, Hmm. itu di Tulus ada. Oke, baik, 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 baik. Oke, bentar.
Bentar, Kak, aku bentar, izin batuk bentar. Kak Renato, ini mau tanya Kak, kembali lagi tadi. Sebenarnya aku masih penasaran sih Kak sama kerja kamu di situ. Kan kalau kita di Indonesia ini kan sistem hierarkinya kelihatan banget. Jadi kayak bawahan nggak bisa seenak jidat nyamperin atasan, apa supervisor, manager kayak gitu. Kalau di budayanya di Prancis itu seperti apa Kak? Apakah kayak lebih open atau gimana Kak? Bisa dicari kali. Kalau itu ya mungkin karena secara umum sangat terkait dengan budaya bangsanya, Hmm? jadinya iya lebih open. Hmm, 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 hmm. Contohnya ya di Indonesia kan kita kayak apa ya, kayak Asia gitu ya. Kita Hmm, hmm, ada panggilan. hmm, Kita ke orang yang lebih tua kita panggilnya bapak atau om atau mas. hmm, hmm. Nah, kalau di Prancis seperti negara Eropa Barat yang lain nggak ada panggilan seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau mau manggil orang yang itu ya kita panggil namanya. Oh, oke, oke. Berarti kita misalnya lagi ada butuh sesuatu, tapi dia, let's say, posisinya manajer atau atasan kita, udah langsung nyamperin ngelabrak gitu aja ke ruangan dia, bisa gitu ya? Mungkin nggak ngelabrak ya, tapi bisa gitu ya. Kalau Hmm, hmm, kita punya alasan yang jelas, kita mau ngelaporin sesuatu, mau nanya sesuatu, hmm, bisa mau hmm, mau datang langsung atau kalau ragu kita ngechat dulu gitu kan. Bisa hmm, nggak saya ngobrol gitu. Itu hmm. feelingnya adalah jangan ragu. Oke, jangan ragu ya. Oke, berarti mesti berani lah kasarannya kalau mau berkarir gitu ya, Kak ya. Misalnya kan kalau di Indonesia mungkin orang-orang kita kayak ada kayak segan untuk misalnya gue takut nih mau deketin ke apa mau approach gitu. Berarti kalau di sana enggak seperti itu ya Kak Renata ya Kak. Orangnya lebih aktif. Jadi saya mau kerja di apa, Mhm, ada jalannya untuk bisa ke kerjaan yang itu. Jadi ada contohnya salah mhm, satu teman di departemen saya, mhm, dia itu udah kalau saya kira usianya mungkin udah 40 50 gitu ya. mhm, 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 Itu sebelum kerja di aerospace, itu mhm. dia kerja di dunia medis. Ah, medis. Iya, Oh, bisa gitu. Masa lintas jauh loh. Apa hubungannya medis sama aerospace? Ya, halo, ah, kenapa, Pak? nggak ada. Jadi karena dia, saya nggak yakin apakah dia Oh, bosen atau mungkin dipecat dan sakit hati. udah Setelah Billy dia kasih tahu lewat berhenti chat, kerja Pak. di dunia Katanya medis, dia sekolah oke Hmm? aja. lagi ke untuk Oh, belajar Enggak aerospace ditelepon. buset dan orang. terus ganti karir gitu. Oh Nggak iya, ada batasan usia belum kalau Billy di tanya Prancis lanjut. ya Kak ya. Billy udah nginfoin pagi aja pokoknya. Ya kan kalau di Saya rasa Indonesia enggak ya. kan kalau di Indonesia kan 30 tuh kayak udah usia mutlak lah. Pokoknya kalau lu Enggak, nggak Pak Billy lagi usia 30 ini karir apa lu nggak jelas ya namanya? udah Lagi pontang-panting gitu kan. Berarti di kalau di sana nggak seperti itu ya. ya jadi Saya moderator rasa acara enggak. Kalau online. di Prancis lebih ya itu ya, seolah-olah ikuti Iya, kayak hatimu Zoom gitu. meeting gitu. Kalau saya nggak Ini apa betah di namanya? industri ini. Mhm. Bisa gitu apa? eh Keluar itu adalah tips solusi. and trick Hmm. ini ke Perancis. Ya, 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 ya. Wah, Iya, menarik ya. Saya kok kayak di apa sini namanya? Ada yang orang cerita kita pengalamannya di teman-teman perhatiin Perancis kan gimana. kalau udah Itu aja sih. tua jam 30 terus tapi kayak itu masih belum settle sama industri yang dikerjakan kan Enggak kayak formal bakalan banget sih, pahit-pahit cuman aja ya kan ada kita mau pindah audiensnya. juga mentok di usia gitu kan. Oh, beda banget ya berarti ya. Feeling saya rasa kalau di Indonesia feelingnya Oke, itu oke. harus kalau semakin tua harus naik gitu ya di hierarki Betul, perusahaannya. Hmm. betul, betul, betul banget, betul banget. Ya, 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 betul, 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 betul.
Oke, Ya, ada pertanyaan iya tambahan boleh. nih. Apakah pas wawancara punya alasan kuat sama keilmuan berarti Ya, bisa Waalaikumsalam Pak. ya pindah kerjaan gitu ya? Sorry, aku nggak nangkep Kak pasti. Sorry, pertanyaannya gimana? Sorry. Apa apa pas wawancara punya alasan kuat sama keilmuan berarti bisa aja pindah kerjaan. Oke. Berarti pas wawancara saya kayak tadi deh, misalnya dia background medis, kemudian dia switch ke aerospace. Selama wawancaranya oke dan alasannya kuat, berarti sebenarnya bisa join-join aja gitu ya. Iya, jadi lebih ke objektif. Apakah Hmm. si calon pegawai ini punya skillnya? Hmm. eh, Mungkin kalau newcomer gitu kan, baru lulus, Hmm. ya pastinya nggak pasti juga sih. Mungkin Ah. dia magangnya udah super teknis, Hmm. tapi ya Hmm. dinilai Hmm. apakah dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya. Hmm. Saya rasa kalau dinilai bisa, ya akan diterima gitu. Hmm. 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 Oke. Udah terjawab ya Kak Fasi tadi untuk pertanyaan, semoga itu yang dicari. Oke. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir sih dari aku pribadi. Masih terkait dengan dunia pekerjaan. Kalau sekarang di tempatnya atau mungkin di divisi atau di departemennya Kak Renato itu secara usia itu isinya orang-orang tua semua atau orang-orang muda? Penasaran aja sih. Kalau yang di tim saya sendiri sih, Hmm? eh coba saya ingat-ingat lagi Oke. orang-orangnya. Boleh, boleh. Ya maksudnya selain manager, Hmm? eh, work package leader ya, gitu. Mhm. Eh, Rasanya saya yang paling tua. Tunggu, dirimu kan sepantaran sama aku Ya, kan? 30, enggak, kita 30 ya? Ya kan ya? iya, 30 mm, dianggap paling tua. iya, iya. Yang benar, benar. Yang paling tua ini apakah yang emang selevel apa secara hierarki selevel kan mungkin dirimu staff ya. Apakah emang sesama staff itu yang paling tua adalah 30? Oh iya, berarti yang selevel staff ya 30 yang paling tua seperti itu. Iya, tapi itu di tim saya ya. Di timnya Karena ya. di tim yang lain tadi ada yang bapak-bapak umur 40-50 Oke. dengan apa ya, dengan jabatan yang engineer selevel saya gitu. Hmm. Berarti bisa jauh gitu ya, maksudnya berarti kan dirimu 30, bapak ini kan 40 50-an. Jadi nggak pandang usia, selama emang lu kompeten, emang lu bisa dan lu emang ternyata mampu, berarti bisa gitu kan. Dan diterima gitu buat bekerja. Walaupun misalnya wah ini tua-tua ternyata masih staff gitu, itu nggak no big deal gitu ya di Prancis seperti itu kayaknya ya. Iya, bukan jadi sesuatu yang memalukan gitu. Clear, 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 clear. Oke, ini karena udah 1 jam juga, terlepas dari kendala teknis yang kita alami tadi di awal, mohon maaf juga teman-teman di sini, Kak Renato juga, karena juga siapapun di sini. Mungkin Kak Renato ada sepatah dua patah kata kayak misalnya saran atau ujangan lah mungkin buat teman-teman yang entah mau berkarir di Prancis atau mau berkuliah di Prancis, ada nggak Kak? eh Nomor satu sih, tolong belajar bahasa Prancis yang benar dulu ya di Indonesia. Jangan ngikutin saya gitu. Oke, oke, oke. Harus belajar bahasa. Oke. Emang Ya. kalau boleh tuh ada standar nggak sih? Sorry, sorry, sorry kepikiran. Ada nggak sih standar misalnya tadi apa kayak IELTS-nya Prancis tuh minimal berapa sih kalau mau diterima di dunia pekerjaan Prancis pada umumnya? Delf berapa gitu? Ketahuan nggak? Nggak tahu. Hmm, Saya rasa sih kalau bahasa Prancis itu kan levelnya dari C2, C1, Hmm? B2, Hmm? B1, terus ke A2, A1. Hmm. Saya rasa sih C1 itu, eh ya mungkin C1 cukup.
untuk Oke, engineer. oke, khusus untuk engineer C1 kayak bare minimum ya, tapi untuk industri yang lain ya wallahu alam ya, kayak mungkin lebih tinggi lagi karena Ya, apalagi untuk yang emang lebih ke arah client facing seperti gitu ya Kak Renato ya. yang posisi strategis saya rasa eh, satu level di atas ya. Oke, baik, baik. Oke, tadi oke, pokoknya terakhir terkait belajar bahasa harus dikencengin seperti itu. Oke, ada lagi nggak Kak nih Kak sarannya Kak? Ya, ya Kak Renato hilang. Yang Oh, oh, kalau untuk khusus Prancis Mhm. ya mungkin jangan ngelihat Paris aja gitu ya. Di sini masih masih banyak kota-kota gede lain dan industrinya juga bervariasi gitu. oke. Ada nggak Kak? Sorry, ini jadi menarik. Ada nggak kota-kota yang di underestimate sama sama teman-teman kita di Indonesia? Yang bisa, oh ternyata sebenarnya kota ini bagus loh, cuman kayak di overlook gitu loh, kayak nggak kepikiran buat buat ke situ. Ada nggak Kak kota-kota gitu? Kalau menurut saya misalnya Perancis itu yang obvious, Mm-mm. eh, level 2-nya di bawahnya itu Marseille. Oh, Marseille. Oke. Ya, karena ada pantainya. Jadi orang Indonesia kan kita selalu dekat pantai gitu ya. Iya, iya, iya. Ya Kak, Contohnya ya Kak. saya di Toulouse, saya mau ke pantai mesti ke kota lain. Di Hmm, harus harus oke. 3 jam naik mobil dulu gitu. Oh, oh, jauh, lumayan, 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 lumayan. Oke, selain Marseille ada lagi nggak satu kota lagi Kak yang di overlook sama teman-teman kita biasanya Kak? Kalau dari ini secara pekerjaan atau Eh, secara umum? umum aja, umum aja. Kalau mungkin ada yang kurang yakin Prancis atau Jerman, bisa ke Hmm, Strasbourg. Strasbourg, oke, Itu oke. soalnya eh, dia budaya tradisional itu Jerman banget. Tapi Oh, oke, baik. Perang Dunia dan lain-lain areanya dikasih ke Prancis. Oh, oke, baik. Menarik, menarik, menarik. Oke, jadi Marseille, Strasbourg. Oke, eh aku rasa itu dulu. Jadi Kak Renato, jadi terkait bahasa dan juga emang dari pokoknya dari kita niat yang kencang, kemudian belajar bahasa dan berani sih ya. Jadi percuma kalau misalnya Yes. bahasa oke, cuma dari kita kagak berani untuk mencoba, ya gimana kita mau kabur gitu kan ya. Oke, Kak Renato mungkin ini udah kita akan coba tutup sesi diskusi kita pada malam hari ini. Nanti misalnya Bapak Kak Renato mungkin open ya Kak ya, terbuka untuk teman-teman yang mungkin mau berdiskusi lebih lanjut. Ini kan udah ada email, ada WhatsApp, LinkedIn jika berkenan untuk coba kontak ke Kak Renato, dipersilakan ya. Kak Renato nggak apa-apa ya Kak ya? No, monggo, silakan ya. Oke, monggo. Tuh, pakai bahasa Jawa lagi. Udah. Jadi, teman-teman bisa langsung kontak Kak Renato kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Thank you so much Kak Renato untuk waktu dan kesempatannya Kak yang udah diluangkan buat kita-kita semua. Semoga di sini teman-teman jadi semakin pede dan yakin untuk belajar bahasa Prancis lebih lanjut. Jadi bisa join French Club biar bisa belajar bahasa Prancis lebih lanjut lagi. Kak Renato, thank you so much ya Kak ya. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau hadir hingga saat ini. Thank you banget. Mungkin kita tutup. Jangan lupa untuk stay tune, eh, pantengin terus cerita aja dulu untuk episode-episode selanjutnya. Oke, bye bye semuanya. Makasih. Kak Renato juga bisa live ya Kak. Thank you so much Kak Renato. Yo.